السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kita berada di atas al-Islam, berada di atas suatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah masukkan keimanan ke dalam dada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amalan-amalan, melakukan syariat al-Islam kepada diri-diri kita. Ini nikmat di atas nikmat. Dan ditambah lagi, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita secara khusus nikmat berupa talabul ilm, menuntut ilmu, yang tidak semua manusia mendapatkannya. Adapun untuk urusan dunia, innallaha yu'ti dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia, kenikmatan-kenikmatan materi, kenikmatan-kenikmatan zahir berupa dunia, ila man yuhib wa man la yuhib, kepada siapa yang dia cintai. Kaum muslimin mendapatkan harta, kaum muslimin mendapatkan kekayaan. Wa ila man la yuhib, dan juga kepada orang-orang yang tidak dia cintai, Bukhtanasar, Namrud, raja-raja kafir, mereka mendapatkan harta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala innama yu'ti din, adapun Allah Subhanahu wa taala hanyalah akan memberikan nikmat agama, ilmu. Illa man yuhib, kecuali hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Barakallahu fikum. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata man yasha, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, maka siapa yang mendapatkan hikmah, siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Azza wa Jalla, faqad utiya khairan katsiran, maka sungguh dia telah mendapatkan khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Berapa banyak di antara mereka kaum muslimin kenal Islam tapi tidak mau mensyariatkan al-Islam. Masjid ada di hadapannya, dipanggil hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, wa hum yal'abun wa hum ghafilun. Dipanggil hayya 'alal shalah, mari kita menuju salat, mari kita menuju al-falah, kebahagiaan yang hakiki, al-jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka sibuk dengan urusan dunia mereka. Mereka sibuk dengan urusan permainan mereka. Lahwun, itulah ad-dunya, wa ma hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia kecuali lahwun, main-main, wa la'ib, sia-sia. Akan tetapi mereka tidak mau masuk ke dalam masjid. Atau berapa banyak di antara mereka sudah kenal Islam, Masya Allah, sudah kenal as-sunnah, tapi berapa banyak di antara mereka tidak mau menuntut ilmu. Maka ikhwanana rahimani wa rahimakumullah jami'an,
Ushkurullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. La zidannakum, karena Allah sudah berjanji, sungguh benar-benar aku akan tambah nikmat tersebut untuk kalian. Penambahan nikmat dengan penjagaan nikmat yang sudah ada dikokohkan. Nikmat yang jauh akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sudah ada akan ditambah oleh Rabbul Alamin. Dan Allah tidak akan mengazab. Ma yaf'alu Allah bi'adabikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian in syakartum, kalau kalian bersyukur kepadanya. Nikmat ala nikmat, ala nikmat. Nikmat di atas nikmat dan di atas nikmat. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah yang diharapkan daripada majlis ini adalah perkara yang sangat berat. Akan tapi perkara yang sangat mulia, akan tapi berat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Akan tapi siapa yang bisa melakukannya, subhanallah, orang tersebut mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka orang yang punya ilmu, pakaiannya pakaian seorang yang berilmu, ucapannya ucapan seorang yang berilmu, akan tapi ternyata tindak tanduknya tidak menunjukkan bahwasanya orang ini tidak berilmu. Hancurlah bangunannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu kepada hamba tersebut. Diberikan ilmu, akan tapi ketika ilmu tidak diamalkan, ketika sang pembawa ilmu tidak lagi punya akhlak, tidak punya adabul karimah, maka hancurlah bangunan. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arifa ma yakunu bi syai'in illa zanah." Tidaklah rifaq, tidaklah akhlak berupa rifaq, berupa kelembutan diletakkan pada suatu perkara, melainkan perkara tersebut akan menjadi indah. Wa ma yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah dicabut rifaq berupa sifat akhlak yang lembut pada diri sesuatu illa syanah, kecuali akan jelek. Pakaiannya Masya Allah, pakaian seorang yang alim kelihatan, bajunya subhanallah najis, jubah, jenggot, belum lagi kopiah, belum lagi sorbannya. Akan tapi perangannya naudzubillah tidak menunjukkan ucapan atau perbuatan tindakan seorang yang alim, jatuh ilmunya. Tidak dinilai sebagai orang yang alim, tidak dimuliakan oleh manusia. Sadaqan Nabi, betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kelembutan, akan akhlak seorang yang lembut, yang punya ilmu kemudian dia terapkan kepada dirinya sendiri. Nabi alaihi salatu wasallam di rawahu Muslim, ketika sedang berjalan, kemudian didapati ada beberapa orang Yahud, kemudian mengucapkan assalamu alaikum, kebinasaan atas engkau, kecelakaan atas kalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, maka menjawab Aisyah dengan ucapan assalamu alaikum atau wa alaikumul la'nah wa ghadabu minallah. Ketika dikatakan kecelakaan atas kalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jawab Aisyah. Jawaban Aisyah, justru kalianlah kecelakaan dan atas kalian adalah laknat. Semoga menimpa kepada kalian laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menegur. Wajar, bukan karena semata-mata istri dia marah, dia cemburu suaminya dikatakan assalamu alaikum, bukan. Tapi karena dia Rasul alaihi salatu wasallam. Karena yang dicaci, yang dimaki adalah Rasul, wajar. Kalau girohnya tumbuh, marah, emosi, karena Allah dan Rasul, wajar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum." Nabi awla bil mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia, lebih utama, lebih didahulukan daripada kaum mukminin. Seharusnya demikian. Lebih mencintai Nabi, lebih mendahului Nabi alaihi salatu wasallam dalam hal kecintaan, dalam hal loyalitas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih dicintai. Demikian Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan semata-mata cinta kepada Rasul sang suami, bukan. Akan tapi suami tercinta tersebut adalah Rasul daripada utusan Allah, aminu man fis sama, yang dipercaya oleh zat yang ada di atas langit, Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wajar dengan ucapan justru kematian atas kalian dan laknat Allah menimpa kepada kalian. Rasul
alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Aisyah radhiyallahu taala anha, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiq, lembut. Rifqa, dia maha lembut. Yuhibbur rifqa, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai yang lembut. Mencintai kelembutan, akhlakul karimah. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kamu tidak dengar apa yang mereka ucapkan kepada Anda? Assalamualaikum, ucapan yang keji. Asma, aku dengar. Aku dengar apa yang mereka ucapkan dan aku sudah membalas. Bagaimana balasan Nabi? Apakah kejahatan dengan kejahatan? La, tidak demikian. Ini sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Akhlak yang harus kita tanamkan itu membalas kejelekan dengan kebaikan. Berapa banyak di antara kita tersulut emosi ketika dihadapkan suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Gangguan manusia, ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya menyebalkan, menjadikan hati sempit, teriris. Ingin sekali rasanya sikap balas, setimpal, adil. Tidak sama kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama yang namanya kebaikan dan kejelekan. Irfa billati hiya ahsan, balas kejelekan dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manakala kalian antara diri kalian dan diri bermusuhan, saling membenci, kalau kalian balas kejelekan dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kalian seperti dua insan yang saling mencintai. Apa alasannya? Dengan membalas kejelekan dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas ucapan mereka dengan wa'alaikum, atas kalian. Lihat, lisan Nabi terjaga dari mencaci kepada sesuatu yang tidak perlu untuk dicaci. Ini lisan akhlakun nubuwah, akhlak Nabiul Karim, akhlak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, kecuali memang di situ terdapat maslahat yang besar seperti jihad fisabilillah, itu pun dengan balasan yang adil. Wa qatiluhum alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangi mereka kepada orang-orang yang telah memerangi kalian, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Adil. Nabi cuma membalas wa'alaikum, atas kalian sama. Nabi tidak mengucapkan semoga laknat menimpa kepada kalian. Tidak. Tapi wa'alaikum, atas kalian juga. Lihat sopannya ucapan Nabi. Lihat bagaimana ucapan santunnya. Nabi Al-Karim, coba kalau kita jangan coba-coba. Antum hizbi antum keluar. Antum juga sama hizbi kada luar biasa. Kebun binatang keluar semua sudah. La ilaha illallah. Kemana akhlak? Kemana akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi alaihi salatu wassalam memberikan nasihat kepada Aisyah secara khusus dan umum untuk umatnya. Innallaha la yu'ti, sesungguhnya Allah akan benar-benar memberikan dirizq dengan sebab kelembutan. Sesuatu yang sangat istimewa. Yang Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan dengan sebab ar-rizq, dengan sebab akhlakul karimah yang bernama lembut. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dari yang selainnya dengan ulul, dengan kasar, kaku atau yang selain daripada ar-rizq. Maka perhatikan tentang akhlakun nubuwah. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Ada pun berkaitan tentang akhlakul karimah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya akhlak adalah khisal, perangai-perangai yang baik yang muncul dari dalam batin manusia. Dan itu berkaitan kepada 3 perkara. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjaga agar tidak mendahulukan ucapan Allah,
Agar jangan menjadikan ucapan Allah di belakang, mendahulukan ucapan selain Allah daripada ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menjaga hati agar jangan berpaling kepada selain Allah. Itu yang dikatakan hanif, lurus. Mudbiran 'ala Allah, mu'ridan 'amman siwa, menghadapkan wajahnya kepada Allah dan tidak mau menoleh sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanif, itulah lurus. Kemudian yang ketiga, mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa yang disambar oleh syahwat. Apa yang diinginkan oleh jiwa belakangan. Dahulukan Allah. Mengedepankan kehendak Allah atau mengedepankan kecintaan Allah daripada kecintaan diri sendiri. Ini akhlak ma'allah azza wa jalla. Adapun akhlak kepada Rasul banyak sekali. Dan siapa yang berakhlak kepada Rasul, maka sungguh orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Di antara akhlak kepada Rasul, tidak mendahulukan ucapan selain Rasul atas ucapan Rasul. Sebagaimana kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata para ulama, siapa yang mengaku beriman ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka isma'u, dengarkan. Dengarkan baik-baik, barakallahu fikum. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan pernah kali mengedepankan ucapan Allah dan ucapan Rasul dengan ucapan selain Allah, ucapan Rasul. Ucapan Aristoteles, ucapan Syekh Fulan, ucapan Kiai Fulan, baru ucapan Allah. Jangan demikian. Jangan kamu tubrukkan antara ucapan Allah dan ucapan Rasul dengan ucapan makhluk. Wattaqullah. Takutlah kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk akhlak kepada Rasul, jangan meninggikan suara. Meninggikan suara di atas suara Rasul. Oleh sebab itu mereka para sahabat ketika mengucapkan kepada Rasulullah tidak pernah mengucapkan ya Muhammad, tidak pernah. Kecuali ya Rasulullah dengan ucapan penuh penghormatan, penuh dengan pengagungan. Bukan karena takut dengan Rasul, tidak. Bukan karena takut karena kekasaran Rasul, bukan karena kekasaran dan kekerasan Rasul, alaihi salatu wasallam, bukan. Tapi karena bersahaja, karena karismatiknya Rasul, lembut, dermawan, lembut, sangat penyayang kepada para sahabatnya, kepada umatnya secara umum. Maka itulah yang menjadikan mereka takut kepada Rasul. Mereka tunduk. Mereka segera ketika Rasul menitahkan mereka, tidak pernah mereka coba pikirkan, saya renungan, saya rasa, saya pikir menurut saya. Tidak. Tapi sami'na wa ata'na. Kami dengarnya Rasul dan kami taat kepada ucapan Anda. Kalau Rasul mengucapkan sesuatu, mengabarkan sesuatu, tidak pernah cocok tidak. Menguntungkan tidak untuk dunia saya. Tidak. Akan tapi mereka sami'na wa amanna. Mereka mendengarkan ucapan Rasul dan mereka beriman. Tidak timbang-timbang, oh ini baik, menguntungkan. Wah rupiah, dolar. Tidak. Tapi sami'na wa amanna. Kami dengarkan ucapan Anda wahai Rasul dan kami beriman. Mereka lah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun sekarang Rasul telah tiada, wafat sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagaimana dikatakan Imam Malik rahimahullah dan Anas, hadis-hadisnya masih ada. Dibacakan oleh para ulama, para mubaligh asatidzah, membacakan qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka jangan tinggikan suara kalian. Siapa meninggikan suara termasuk larangan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Dibaca hadis tapi dia angkat suaranya, ini termasuk
Atau dibacakan hadis tapi disejajarkan dengan ucapan selain Rasul. Atau yang lebih parah lagi, na'udzubillah, ucapan Rasul, hadis-hadis yang sahih dia tubrukkan dengan akal kemudian dia buang. Ucapan Rasul justru dia lebih mengedepankan akalnya. Ahdatha a'malukum wa antum la tash'urun. Maka siapa yang tidak berakhlak kepada Rasul, maka dikhawatirkan. Ahdatha a'malukum, amalan-amalan kalian akan hancur, runtuh, gugur. Wa antum la tash'urun. Sementara kalian tidak sadar. Karena kalian tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada Rasul. Tapi menurut saya, kalau saya pikir, saya rasakan, menurut demikian, akhirnya mikir hadisnya. Sekarang tidak cocok mengamalkan hadis ini, mikir. Atau ucapan ini tidak cocok dengan tokoh saya. Ucapan ini tidak lepas dengan peraturan tokoh saya, peraturan bos saya, peraturan orang-orang yang ada di atas saya. La ilaha illallah. Mengesampingkan ucapan Rasul hanya karena duniawi, takut nggak dapat duit, takut nggak dapat gaji, takut ini, takut itu, gara-gara takut miskin dia tinggalkan sunnah, atau gara-gara ta'assub, gara-gara fanatisme dia tinggalkan ucapan Rasul, justru dia ikuti tokohnya. Hati-hati, lambang penyesalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah banyak sekali barakallahu fikum dalam ayatnya tentang orang-orang yang merugi, yang mereka menyesal kenapa nggak ikut Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawl." Seandainya engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala mereka orang-orang yang zalim, ketika mereka dihadapkan dengan Rabb mereka, ya Allah barakallahu fikum. Masing-masing kita akan ditanya barakallahu fikum. Masing-masing kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab. Hitung amalan-amalan kalian sebelum kalian dihitung oleh Rabbul Alamin. Subhanallah. Hati-hati ya ikhwan, jaga ucapan, jaga tindak tanduk, jaga akhlak kepada Allah, jaga akhlak kepada Rasul, jaga akhlak kepada makhluk, bahkan kepada binatang sekalipun, jaga akhlaknya. Karena Allah akan menghisabnya. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita. Ya subhanallah. Maka hisablah. Hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Rabbul Alamin. Wazinu qabla an tuzanu, timbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang amalan oleh Rabbul Alamin. Apakah kita termasuk ashabul yamin, kelompok yang mendapatkan catatan amalan dengan tangan kanannya? Maka beruntung mereka. Sebagaimana firman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun mereka orang-orang mendapatkan catatan amalan dengan tangan kanan mereka, mereka mengatakan, "Haum iqra'u kitabiyah, ini kitab saya, baca sama kalian." Bangga dia, selamat. Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam rahmatnya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena saya yakin bahwa saya akan berjumpa dengan Rabbul Alamin. Saya akan ditanya oleh Allah. Saya yakin bahwa saya ada hisab, ada timbangan neraka dan juga ada jembatan jahannam, ada qisas, ada jahannam, ada surga. Saya bekerja untuk hal itu. Maka orang yang yakin, dia akan bekerja untuk keyakinannya, sehingga dia mendapatkan catatan amalan dengan tangan kanannya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka orang tersebut mendapatkan kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang sangat tinggi.
qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khamiyah. Maka mereka mendapatkan buah-buahan yang didekatkan. Maka makanlah, minumlah dalam keadaan tenang, tentram, sentosa. Inilah balasan terhadap apa yang telah kalian lakukan terdahulu di negeri dunia. Beruntung orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kanannya. Adapun sebelah kirinya, Alhamdulillah wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqul. Adapun mereka orang yang mendapatkan catatan amalan dari tangan kirinya, mereka mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai celaka, seandainya kami tidak mendapatkan kitab amalan ini. Celaka dia. Yang sangat mengharapkan seandainya kematian saja yang memutuskan perkara ini. Tidak ada hisab. Halaka adi sultaniyah. Binasa sudah harta saya. Kemana rumah mewahnya? Tidak bisa membantunya. Kemana inovasinya? Kemana brand-nya? Kemana brand-nya? Kemana Mercedes-nya? Hilang. Zahab. Hilang. Tidak dibawa barakallahu fikum. La taghrur. Jangan tertipu dengan dunia. Halaka adi sultaniyah. Binasa sudah. Harta sudah binasa, kekayaan sudah tidak ada arti. Kewibawaan, pangkat, derajat di dunia sudah hilang sudah. Akhirnya khuduhu faghulluhu thumma jahima salluh. Tangkap dia, belum dia. Kemudian lemparkan ke dalam neraka jahanam. La ilaha illallah. Atau kita termasuk orang-orang yang dipernah. Yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya. Yang mereka tertahan di sebuah bukit yang bernama Araf. Yang kalau lihat sebelah kanan, wanadu ashabal jannati assalamun alaikum. Kalau lihat sebelah kanan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ashabul Araf. Ketika melihat sebelah kanan, salamun alaikum. Kesejahteraan atas kalian wahai ahli jannah. Akan tetapi barakallahu bikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka enggak masuk. Mereka enggak bisa masuk ke dalamnya sementara mereka sangat mendambakannya, sangat menginginkan masuk ke dalam al-jannah, tapi enggak bisa. Manakala mereka busirat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Manakala mata mereka melihat ke sebelah kiri, melihat kepada ahli niran, kepada ahli jahannam, mereka berdoa kepada Rabbul Alamin. Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami ya Allah sebagaimana mereka orang-orang yang zalim. Mereka sedih di tengah-tengah. Akan tapi barakallahu fikum ketika sudah disembelih kematian, ketika ahli jannah sudah kekal, ketika ahli nar sudah kekal, baru Allah merahmati mereka masuk ke dalam al-jannah. Maka hisab sebelum kita dihisab, timbang sebelum kita ditimbang. Ada mereka orang-orang yang tertipu dengan tokoh-tokoh mereka, yang mereka tidak punya akhlak kepada Nabiun al-Karim, maka mereka saling menyalahkan. Yarji'u ba'dhum ila ba'dhin yaqulun. Mereka satu dengan yang lain saling menyalahkan. Shadaqallah. Maha benar Allah. Manakala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala filla yawma idzin ba'duhum ila ba'dhin adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling berkasih sayang, istri cinta sama suami, suami cinta sama istri, bapak ibu cinta sama anak, anak cinta sama orang tua, paman bini, semuanya. Teman-teman mereka bermajlis yang mereka dahulu di bumi saling berkasih sayang. Akan tetapi nanti di hari kiamat Allah sebutkan ba'dhum ila ba'dhin adu. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain aduun, musuh. Saling menyalahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'idza ja'atis saaqah. Manakala telah datang dan ditiupkannya sangsakala hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Maka kakak
kakaknya akan meninggalkan adiknya, adiknya akan meninggalkan kakaknya. Masing-masing saudara akan kabur melarikan diri mereka. Wa ummihi wa abihi, meninggalkan ibu dan bapak mereka. Wa sahibatihi wa banihi, istri yang paling dia cintai, yang dia tidak mau kehilangan istri tersebut, yang takut dirampas oleh orang lain, yang takut direbut oleh orang lain, atau anak-anaknya, buah-buah hatinya. Mereka tinggalkan, tidak peduli sudah. Subhanallah, ada apa barakallahu fikum? Ada gunung meletus dor. Apakah seorang suami akan meninggalkan istrinya? Apakah seorang bapak akan meninggalkan anaknya? Apakah seorang ibu dalam buahan anaknya ketika membuat anaknya, ketika meletus gunung Merapi misalnya, apakah dibuang bayi tersebut? Wallah tidak akan. Demi cintanya kepada sebuah hati, kita mati bersama. Akan tapi nanti di hari kiamat lari semua. Keadaannya lebih dahsyat daripada apa yang terjadi di muka bumi. Kejadiannya lebih dahsyat daripada apa yang terjadi di muka bumi. Barakallahu fikum, yang Allah tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya pada hari kiamat. Kemurkaan yang paling besar. Ketika Allah menghancurkan langit-langit, ketika Allah merubah bumi dengan bumi yang baru, maka mereka semua lari pontang-panting, tidak kenal arah. Sebagaimana firman-Nya, "Khasya'na absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir." Maka ketika mereka dibangkitkan, khasya'na absaruhum, tertunduk mata-mata mereka, tertunduk lantaran hina. Kalau sekarang bisa berkaca pinggang, dipanggil hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, bisa saja sekarang dia angkat kepala tinggi-tinggi. Dia berlaga sebagaimana seorang raja. La ilaha illallah. Ketika dibangkitkan, khusya'an absaruhum, tertunduk matanya, tertunduk kepalanya, yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kuburan-kuburannya. Seperti ka'annahum jaradun muntashir, seperti selaran yang terbang, enggak jelas kemana mereka. Ketemu istrinya lari, ketemu suaminya lari, ketemu anaknya, ketemu saudaranya lari. Aduun, menjadi musuh. Kenapa demikian? Disebutkan oleh mufassirin, karena mereka ketika di bumi tidak saling mewasiatkan atas kebenaran dan tidak mewasiatkan untuk sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dituntut. Takut dituntut, ya Abi, kenapa kamu tidak mengajarkan saya sholat? Wahai Abi, wahai suamiku, kenapa kamu tidak mengingatkan untuk sholat 5 waktu? Demikian pula sang suami, kenapa kamu tidak mengingatkan aku, wahai istriku? Takut. Maka mereka berbencar, takut dituntut satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, mereka tidak akan berpisah dari keluarga mereka. Sekian lama mereka tidur di kuburan-kuburan mereka, dibangkitkan, subhanallah, mereka dikumpulkan bersama keluarga-keluarga mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ada mereka orang-orang yang beriman, yang kemudian diikuti keimanannya oleh keluarga mereka. Wattaba'athum dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan. Kami akan ikutkan mereka dengan keluarga-keluarga mereka. Subhanallah, berbahagia ikhwan, berjumpa dengan keluarga dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Jaga akhlak kepada Allah, jaga akhlak kepada Rasul. Adapun mereka saling menyalahkan. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah, mereka menyalahkan tokoh-tokoh. Laula antum lakunna mu'minin, kalau bukan gara-gara kamu pasti kita beriman. Wa qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu, maka berkata orang-orang besar, para tokoh yang menjadi panutan katanya, yang menjadi idola katanya, yang menjadi sebagai tauladan katanya, dai kondang la ilaha illallah, diikuti oleh masyarakat. Nah, kata kita tantain, maka mereka pun tidak mau disalahkan. Siapa yang disalahkan di hadapan Rabbul Alamin? Siapa yang memikul beban berat di hadapan Rabbul Alamin? Enak saja saya menyalahkan, atau enak saja kamu menyalahkan saya. Mereka pun tidak mau disalahkan. Mereka mengatakan, "Anahnu sadatnakum 'anil huda ba'da ijja'akum." Apakah kami yang menyesatkan kalian setelah datang petunjuk kepada kalian?
Bal kuntum mujrimin. Bahkan kalian adalah orang-orang yang mujrim, cinta kemaksiatan, benci dengan kebaikan. Sama rakyat jelata kembali nggak mau kalah. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. Maka berkata orang-orang lemah, rakyat-rakyat jelata, mereka menyalahkan tokoh-tokohnya. Kenapa nggak ngajarin sunnah? Kenapa tertipu dengan tokoh-tokoh? Kenapa tidak menimbang ini adalah ucapan Rasul, ini ucapan manusia, tinggalkan ucapan manusia. Kedepankan ucapan Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka tertipu. Maka mereka menyalahkan. Berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang besar, para tokoh, para idola, para panutan. Bahkan justru kamu setiap pagi, setiap sore memerintahkan kami, menghasung kami agar kami kufur kepada Allah. Jangan ikutin tauhid, pecah belah umat nanti. Jangan ikut sunnah. Apa itu sunnah? La ilaha illallah. Meremehkan sunnah. Wa asarun nadamata lamma ra'awul 'adab. Maka semakin mereka menyesali perbuatan. Mereka menyesali ya kawan ketika tidak punya akhlak kepada Nabi. Mereka menyesali tidak punya akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menyesali. Manakala telah jelas kepada mereka al-'adab. Adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mereka menyesal. Kenapa tidak ikut Rasul? Yawma tuqallabu wujuhahum fin nar yaquluna ya laitana law ata'na Allah wa ata'na Rasul. Manakala kami panggang wajah-wajah mereka, kami bakar wajah-wajah mereka dengan api di Jahannam. Subhanallah. Kayak ayam ya ikhwan. Dibolak-balik. Na'udzubillah minal 'adzab. Yaqulun mereka mengatakan, ya laitana law ata'na Allah wa ata'na Rasul. Duhai kiranya dulu saya taat sama Allah. Duhai kiranya saya dulu taat sama Rasul. Penyesalan tiada arti. Tidak punya akhlak kepada Allah. Tidak punya akhlak kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka mereka berkata, Rabbana atihim bi'fayn minal 'adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, datangkan kepada mereka azab 2 kali lipat ya Allah. Laknat mereka yang menjadi laknat yang paling besar. Dalam ayat yang disebutkan, Rabbana arina alladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tampakkan kepada kami ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah orang-orang yang telah menyesatkan kami. Orang-orang yang telah menyimpangkan kami ya Allah dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Mana tokoh-tokoh ya Allah? Agar kami jadikan mereka di bawah telapak-telapak kami ya Allah. Kami injak-injak mereka ya Allah agar mereka menjadi orang-orang yang asfalin, orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Ini akhlak kepada Allah dan Rasul. Maka penting ya ikhwan, pelajaran akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan juga akhlak kepada manusia. Siapa yang tidak punya akhlak kepada Allah, siapa yang tidak punya akhlak kepada Rasul, lambang kebinasaan, lambang kecelakaan. Siapa yang tidak punya akhlak kepada makhluk, itu pun sama, bentuk-bentuk kezaliman, bentuk-bentuk kehinaan. Karena siapa yang ingin mulia, ikuti Allah dan Rasul. Ucapkan dengan ucapan yang baik, kerjakan amalan-amalan yang mulia. Falillahil izzatu jami'an. Ketahui, kemuliaan itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepadanya lah ucapan-ucapan yang baik naik ke atas. Wal 'amalus shalih yarfa'u. Dan amalan-amalan yang saleh itu naik pula ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin ditinggikan derajatnya, ucapkan dengan ucapan dengan kalimat thayyib. Ucapan yang baik dan amalan yang saleh dengan amalan-amalan yang saleh. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memisahkan ketaatan Allah, ketaatan Rasul tidak akan pernah bisa dipisahkan. Karena Allah sendiri yang mengatakan,
Faman ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat sama Rasul, berarti dia taat sama Allah Azza wa Jalla. Wa ma atakum Rasul fakhudhuh. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul alaihi salatu wasallam, fakhudhuh. Yang memerintahkan adalah Allah Rabbul Alamin. Ambil telan bulat-bulat. Jangan menurut saya rasa, saya pikir, tapi kata orang ini, kata orang itu. La. Sami'na wa ata'na. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang? Jauhi. Lambang kemuliaan. Oleh sebab itu Allah muliakan Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat penyebutan namamu. Oleh sebab itu tidak akan bisa dipisahkan antara kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua lambang. Syah atau tidaknya amalan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah menafikan seluruh ilah, menetapkan satu ilah, mengarahkan satu amalan hanya untuk Allah. Ikhlas namanya. Mengarahkan wajahnya, meniatkan seluruh amalan hanya untuk Allah. Ikhlas namanya. Enggak peduli dengan pujian manusia. Tidak tertipu, masya Allah, antum orang yang saleh di sini. Yang lain tidur semua, antum bangun menghadap Allah Rabbul Alamin seperti malam. Antum baca Quran dengan masya Allah, dipuji sana hebat. Hati-hati, jangan tertipu. Mungkin di sini ya sepertiga malam paling cuma 2, 3. Tapi kalau di Yaman itu banyak sekali ya, berlomba-lomba jam 3 sudah pada bangun baca Quran. Jangan terlalu pede dengan amal. Ada doa yang soleh, yang lain rusak semua. Yang paling soleh saya doa. La ilaha illallah. Maghrur, tertipu. Hati-hati. Naam, dia harapkan seluruh amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ikhlas. Makna la ilaha illallah. Demikian pula syarat yang kedua harus cocok kepada sunnah Nabi. Siapa yang mengamalkan tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi, famaraddu, maka hal tersebut tertolak. Yang perlu diperhatikan barakallahu fikum, mengikuti sunnah Nabi itu mengikuti dengan 6 yang harus kita perhatikan. Ada 6 perkara dalam hal mutaba'at, dalam hal pengikutan kepada Rasul. Siapa yang keluar dari 6 ini dikhawatirkan minimal bid'ah, minimal nyasar, maksimal bid'ah atau kufur. Yang pertama sebab. Siapa yang beramal akan tapi dengan sebab-sebab yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mardud, tertolak. Contoh, setiap masuk rumah, salat 2 rakaat, tahiyatul bait, tahiyatul rumah misalnya. Apa ada sunnahnya kayak gini? Baik ya Masya Allah, mukhlisin lahuddin katanya. Ikhlas mengharap wajah Allah, enggak takut dengan cacian, enggak tertipu dengan pujian. Menghadapkan wajah kepada Allah, Allahu Akbar, ikhlas. Tapi ternyata tidak ada contoh. Nabi kalau masuk rumah cuma assalamualaikum, cuma demikian, tidak ada sholat tahiyatul bait, tidak. Maka siapa yang melakukan ini minimal keliru, maksimal bid'ah. Atau masya Allah tahajud. Seorang yang tahajud masya Allah. Allah Subhanahu wa taala wa minal laili fatahajjat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian malam hendaknya kamu tahajud. Asa rabbuka ayyab'ataka maqaman mahmudan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat engkau kepada derajat yang paling terpuji. Sallallahu alaihi wasallam. Tahajud asalnya ada dalam syariat, tapi sebabnya salah. Dia kalau salat malam Allah Akbar, ketika ditanya, "Oh, tumben enggak pernah salat malam, kok salat malam sekarang?" Kebetulan ulang tahun. Apakah syariat seperti ini? Lah, tidak. Maka bahaya, hati-hati, perhatikan sebabnya. Harus lihat kepada sebab. Yang kedua, al-qadr. Al-qadr itu bilangan. Lihat bilangannya. Contoh kecil seorang yang berwudu. Wudu di tangan 6 kali, wajah 10 kali, biar putih tangan. Makanya seperti ini tidak disyariatkan. Meskipun dia ikhlas, sholat masya Allah, saking semangatnya, udah lama nggak sholat dia, masuk sholat subuh Allah apa 6 misalnya, apakah syah? Tidak, jawabannya barakallahu fiikum. Tidak akan bisa, meskipun ikhlas, tidak akan bisa diterima, karena tidak sesuai dengan contoh Muhammad
alaihi salatu wassalam. Perhatikan dilarang. Kemudian yang ketiga, jenis. Contoh bentar lagi mau Idul Adha, kurban. Masya Allah, ada yang bawa kambing, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kerbau. Masya Allah, jarang-jarang berarti kata unta. Bawa unta dia, subhanallah. Yang satu yang mau kalah, wah saatnya ini mengamalkan firman Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Dia bawa jerapah misalnya. Saya lebih tinggi, saya lebih hebat daripada kamu. Apakah syah? Tidak bisa dikatakan ini sebagai kurban di jalan Allah. Atau karena dia saking miskinnya, dia ingin berkurban untuk Allah, dia bawa entok misalnya. Saya sendiri di jalan Allah. Kalau itu sedekah sah, tapi kalau dikatakan kurban lah, tidak bisa dikatakan kurban. Lihat kepada jenis. Yang keempat, kaifiyah, tata cara pelaksanaan. Sholat misalnya, seorang yang sholat, dia harus rukuk dulu baru sujud. Kalau dia merubah, sujud dulu baru rukuk, maka tidak sah sholatnya. Atau wudu, dia menggunakan tata cara yang unik misalnya. Dia ambilkan air yang suci sama airnya suci, dia cuci tangan. Dia cuci tangan, perutnya diusap. Habis itu dia jidat misalnya. Ini ngawur namanya. Tata cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Meskipun dia ikhlas dengan tujuannya beribadah, mensucikan dirinya, tapi caranya ngawur. Tidak sesuai dengan contoh Muhammad alaihi salatu wasallam, maka la yanfa, tidak akan bermanfaat. Kemudian yang kelima adalah al-waqt. Waktu pelaksanaan. Kita semua paham ya, buat Salat memiliki waktu-waktu tertentu. Ada batasan-batasannya. Siapa yang melakukan pada lain tempat tanpa uzur, tidak akan diterima. Contoh salat subuh. Dia salat subuh, nunggu jam 7 sekalian berangkat kerja. Tanpa ada uzur, maka tidak sah salatnya. Atau bentar lagi kurban, Masya Allah. Mau kami, mau sapi. Nggak sabar dia. Wah, saya pengen orang yang paling pertama. Tanggal 9 menit. Apakah bisa dikatakan kurban? Tidak, itu sedekah, bukan kurban. Kemudian terakhir al-makan, tempat pelaksanaan. Contoh tawaf di Baitullah. Apakah bisa tawaf di selain Baitullah? Tidak bisa. Harus di tempat itu. Atau masih tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah, Masya Allah, di pengen umrah. Atau haji. Tapi ya qadar Allah, wah enggak dapat. Masya Allah, manusia hitam semua atau putih semuanya. Subhanallah, berjubel-jubel miliaran manusia di Ka'bah. Dia nggak bisa tawaf. Inisiatif. Saya bawa mobil. Warga saya bawa mobil tawaf di luar masjid. Apakah cara seperti ini? Maka jawaban tidak akan bisa syah karena dia tidak mencontohi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, adanya apa jam berapa adanya? Sudah. Baik. Kalau sudah mungkin ini mukadimahnya sampai sini dulu saja insyaallah. Insyaallah kita akan baca pada lain kesempatan mukhtasar ringkasan minhajul qasidin, jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.